Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Sebenarnya, apa sih ancaman itu? Ancaman adalah upaya atau kegiatan yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman seringkali berupa potensi bahaya yang dapat menimbulkan kerugian besar meskipun belum terjadi secara nyata. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan dilakukan secara terorganisasi. Ancaman ini dinilai memiliki kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keselamatan segenap bangsa, dan keutuhan wilayah. Agresi oleh negara lain, pelanggaran oleh wilayah oleh negara lain. Yang pertama, spionase. Yang kedua, sabotase. Yang ketiga, aksi teror bersenjata. Yang keempat, gerakan separatis. Yang kelima, pemberontakan bersenjata. Yang keenam, perang saudara. Yang ketujuh, gerakan makar. Contoh ancaman militer. Yang pertama yaitu serangan bersenjata dan separatisme. Gerakan kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri dari NKRI disebut ancaman militer karena menggunakan senjata api dan melakukan tindakan kekerasan terorganisir. Contoh nyata yaitu konflik dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua Tengah masih diprediksi menjadi ancaman serius sepanjang 2026. Kabar terbaru pada Maret 2026, Satgas telah merilis nama-nama terduga pelaku kasus kekerasan di Yahumiko yang melibatkan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Contoh lain dari ancaman militer yaitu ada pelanggaran wilayah dan juga terorisme bersenjata. Untuk pelanggaran wilayah terjadi ketika anggota militer lain, negara lain, masuk ke wilayah kita tanpa izin, baik melalui darat, laut maupun udara. Sedangkan untuk terorisme bersenjata merupakan tindakan kelompok tertentu yang bertujuan untuk menyerang aparat dan juga masyarakat, seperti pada peristiwa bom Bali pada tahun 2002 yang menimbulkan korban jiwa dan juga rasa tidak aman di masyarakat. Saya akan menjelaskan ancaman non-militer. Ancaman non-militer merupakan jenis ancaman yang berbeda dengan ancaman militer, di mana tidak ada sifat fisik dan bentuknya pun tidak terlihat secara kasat mata. Meskipun begitu, ancaman non-militer ini bisa saja lebih berbahaya daripada ancaman militer. Beberapa yang termasuk di dalam ancaman ini diantaranya ada politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, dan banyak lainnya. Ancaman non-militer yang pertama yaitu ancaman ideologi. Ancaman ideologi adalah ancaman yang berusaha melemahkan nilai dasar negara yaitu Pancasila sebagai ideologi dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia melalui pemikiran yang menciptakan disintegrasi seperti penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme. Contohnya yaitu pembubaran organisasi Hizbut Tahrir tahun 2017. Yang kedua yaitu ancaman bidang politik. Ancaman bidang politik yaitu ancaman yang dimana mengganggu kedaulatan politik negara. Ancaman ini biasanya berupa tindakan militer seperti provokasi, intimidasi, atau separatisme. Contoh nyatanya yaitu penyebaran hoaks saat pemilu di Indonesia tahun 2019. Yang selanjutnya yaitu ancaman non-militer di bidang ekonomi. Munculnya dari globalisasi yang menyebabkan ketergantungan pada produk luar negeri, inflasi, dan meningkatnya pengangguran. Yang selanjutnya yaitu di bidang sosial budaya, ancamannya berupa kemiskinan, ketidakadilan, dan munculnya budaya luar negeri yang seperti hedonisme konsumtif yang menyebabkan jati diri bangsa hilang. Contoh nyatanya pada saat peristiwa COVID-19 yang menyebabkan perusahaan-perusahaan tutup, ekonomi melemah, dan meningkatnya pengangguran. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang ancaman hibrid. Ancaman hibrid ini merupakan kombinasi antara taktik militer, ancaman non-militer,
dan peperangan asimetris yang dilakukan secara bersamaan untuk menggoyangkan kedaulatan NKRI. Contoh ancaman hybrid yang pertama yaitu manipulasi informasi dan kampanye propaganda. Di era digital ini, media sosial menjadi alat utama untuk menyebarkan propaganda melalui manipulasi informasi. Algoritma media sosial menjadi lebih efektif untuk menyebarkan berita palsu seperti hoax, deepfake, dan bot media sosial secara masif oleh aktor asing untuk manipulasi opini publik yang menjadi lebih cepat dan menciptakan ruang gemak yang membuat manipulasi opini publik menjadi lebih efektif dan terindustrialisasi. Yang kedua, ada serangan cyber atau cyber attack. Nah, serangan cyber atau cyber attack ini adalah upaya masuk atau merusak sistem komputer dan jaringan secara ilegal. Biasanya targetnya adalah sistem penting seperti listrik perbankan, rumah sakit, dan data penting pemerintah. Nah, cyber attack atau serangan cyber ini dilakukan dengan cara malware, hacking, dan pencurian data. Dampaknya, yang pertama, bisa melumpuhkan aktivitas negara tanpa serangan fisik. Yang kedua, pencurian data penting. Yang ketiga, layanan publik terganggu.